Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 5, tema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks dan menceritakan kembali isi teks. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan atau teks. Nah, bagaimana caranya? Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, pahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting yang ada di dalam bacaan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Contoh kata tanya ada kata tanya apa ya? Masih ingat apa? Untuk menanyakan benda atau peristiwa. Siapa? Untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab. Bagaimana? Untuk menanyakan cara, proses, ataupun tahapan. Nah, jawaban di dalam suatu teks itu ada jawaban tersurat dan jawaban tersirat. Nah, jawaban tersurat ini maksudnya bagaimana? Nah, ini berisi maksudnya jawaban tertulis jelas ya pada kalimat-kalimat yang ada di dalam teks bacaan. Nah, kalau jawaban tersurat itu kita bisa mencari langsung dari kalimat-kalimat yang ada di dalam teks bacaan. Kemudian ada jawaban tersirat. Nah, bagaimana maksudnya? Jawaban ini cara mencarinya, terlebih dahulu kita harus membaca dengan seksama dan menyimpulkan dulu dari informasi yang ada di dalam teks. Mari kita mencoba ya menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks. Nah, ini ada di buku paket kalian. Ayo membaca. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, dari cerita Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat, kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Nah, itu tadi cerita Raja Purnawarman. Sekarang kita jawab pertanyaan ini. Apa saja perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman? Ya, perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman antara lain membangun dan memperbaiki saluran air di sekitar kerajaan serta memberantas perompak.
Sikap kepahlawanan apa yang dimiliki Raja Purnawarman? Iya, sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Purnawarman antara lain peduli kesejahteraan rakyat, berjiwa pemimpin, dan berani menghadapi musuh. Apa yang dirasakan rakyat atas perjuangan Raja Purnawarman? Rakyat merasa senang dengan perjuangan Raja Purnawarman. Para petani tidak lagi khawatir mengalami kekeringan pada musim kemarau. Rakyat juga merasa aman dan sejahtera karena tidak ada gangguan dari perompak. Akhir, bagaimana pendapatmu tentang kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika sang raja tidak memiliki sikap kepahlawanan? Menurut saya, jika seorang raja tidak memiliki sifat kepahlawanan, maka kehidupan rakyat tidak akan merasa aman dan sejahtera. Para petani akan mengalami kekeringan karena aliran sungai tidak sampai di ladang mereka. Para perompak juga merajalela di perairan kerajaan. Para perompak akan menjarah semua hasil rakyat sehingga membuat rakyat menderita. Berikutnya, menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Bagaimana caranya? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan dengan tepat, kita harus terlebih dahulu membaca dan memahami isi bacaan dengan baik. Cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca di dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Menceritakan kembali isi teks ya, dapat dilakukan dengan cara merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Nah, dalam menulis kita harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ya. Huruf kapitalnya harus benar, tanda bacanya juga benar. Jika menceritakan kembali dalam bentuk lisan, nah sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas sehingga informasi dapat dipahami baik oleh yang mendengar. Hal-hal yang harus dilakukan dalam menceritakan kembali isi teks. Yang pertama, kita tentunya harus membaca teks terlebih dahulu dengan seksama. 2. Memahami isi teks. 3. Menuliskan peristiwa dalam teks secara runtut dengan memperhatikan ejaan yang benar. Nah, ini contoh menceritakan kembali tentang Raja Purnawarman. Raja Purnawarman merupakan raja dari Kerajaan Tarumanegara. Ia memiliki jiwa pemimpin dan selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia juga melawan kejahatan. Rakyat Tarumanegara hidup aman dan sejahtera karena sifat kepahlawanan Raja Purnawarman. Rakyat Tarumanegara sangat mencintai Raja Purnawarman. Sebagai wujud kecintaan kepada raja, mereka mengabadikan telapak kaki Raja Purnawarman dalam bentuk prasasti. Prasasti ini dikenal dengan Prasasti Ciaruteun. Nah, ini contoh menuliskan kembali atau menceritakan kembali isi teks. Kemudian menjelaskan informasi dari teks yang sudah kita baca. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Yang pertama yaitu kalian perhatikan judul teks. Kedua, bacalah teks dengan seksama. Ketiga, temukan semua kunci dalam tiap paragraf. Keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. 5. Semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Nah, sekarang kita tulis ya informasi dari teks cerita dalam bentuk peta pikiran. Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Ada teks
cerita Balaputra Dewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 850 Masehi, Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa. Sang raja berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mengalami puncak kejayaan. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Raja Balaputra Dewa juga berjuang demi memajukan Kerajaan Sriwijaya dari segi kemaritiman. Ia berhasil membangun armada laut yang kuat. Upaya ini ia lakukan agar jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman sehingga banyak pedagang yang singgah. Raja Balaputra Dewa juga melakukan upaya peningkatan dalam bidang ekonomi. Ia memberlakukan pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Upaya yang dilakukan Raja Balaputra Dewa ini membuat Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang makmur. Raja Balaputra Dewa bisa disebut sebagai pahlawan karena ia telah berjuang demi kejayaan dan kemajuan kerajaan Sriwijaya. Sebagai seorang raja, Balaputra Dewa memiliki sikap pantang menyerah. Balaputra Dewa juga memiliki sikap mau berjuang demi rakyat dan kerajaan. Nah, dari bacaan tadi mari kita tuliskan ya informasi dalam bentuk peta pikiran. Pertama, bentuk perjuangan dari Raja Balaputra Dewa. 1. Membangun armada laut yang kuat. 2. Meningkatkan ekonomi dengan memperlakukan pembayaran upeti, pajak, dan keuntungan hasil perdagangan. Sikap kepahlawannya yakni pantang menyerah dan mau berjuang demi rakyat dan kerajaan. Nah, sikap kepahlawannya ditunjukkan dari mana? Berdasarkan teks itu. Yang pertama, jalur pelayaran wilayah Sriwijaya menjadi aman. 2. Banyak pedagang yang singgah di wilayah Sriwijaya. 3. Menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan besar dan makmur. Kemudian, apa alasan Raja Balaputra Dewa disebut pahlawan? Ya, Raja Balaputra Dewa disebut pahlawan karena perjuangannya demi kejayaan dan kemajuan kerajaan Sriwijaya. Informasi terakhir, kita tuliskan dampak jika Raja Balaputra Dewa tidak memimpin Sriwijaya. Kira-kira apa? Ya, 1. Jalur pelayaran di Sriwijaya tidak aman. 2. Para pedagang akan berpikir ulang jika hendak singgah di kerajaan Sriwijaya. 3. Sriwijaya tidak akan menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, itu tadi ya, menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.